Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Tony Firmansyah makin matang. Mantan bocah internal Persebaya ini kini jadi jenderal baru Timnas U23, bikin pelatih Eropa terkesima. Arhan Fikri, pemain Arema yang bikin pelatih Timnas U23 terpukau. Duet mautnya bareng wonderkid Persebaya jadi momok lawan di AFF 2025. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Dulu cuma anak kampung bola di Benowo, sekarang jadi motor lini tengah Timnas Indonesia U23 di Piala AFF 2025. Tony Firmansyah benar-benar menunjukkan bahwa kerja keras dan ketekunan bisa mengantar pemain muda ke panggung tertinggi. Gerald van den Burg, pelatih Timnas U23 asal Belanda, bahkan tak ragu memberi kepercayaan penuh kepada Tony untuk jadi pengatur tempo permainan Garuda Muda. Gelandang 20 tahun ini memang bukan produk jadi instan. Karirnya dimulai dari bawah, SSB Putra Mars, tempat ia menendang bola di usia dini, jadi titik awal yang membentuk mentalitas kuat Tony. Ia lalu merintis jalan panjang bersama Akademi Persebaya, klub kebanggaan Kota Pahlawan. Mulai dari Persebaya U13, kemudian naik ke U14, lanjut ke U16, dan akhirnya U18. Semuanya dijalaninya dengan konsisten. Tapi kisah Tony tak selalu mulus. Untuk bisa masuk tim senior Persebaya saja, ia harus menjalani 2 kali proses trial. Yang pertama gagal. Namun di trial kedua, Mei 2023, Tony tampil habis-habisan. Ia akhirnya diterima masuk tim utama dan mulai membuktikan bahwa dirinya memang pantas diberi tempat. Tak lama kemudian, tepat pada 1 Juli 2023, Tony mencatat debutnya di Liga 1 melawan Persis Solo. Laga ini berlangsung di Stadion Manahan dan jadi titik balik karir profesionalnya. Persebaya melihat Tony bukan hanya sebagai pelapis, tapi sebagai penerus tradisi gelandang kreatif yang pernah dimiliki klub. Banyak yang mulai menyandingkannya dengan Marcelino Ferdinand. Sama-sama produk akademi, sama-sama tampil tenang, dan sama-sama bisa bikin perbedaan. Bahkan, label penerus Marcelino sudah disematkan padanya oleh banyak fans Green Force. Di level usia muda, prestasi Tony juga sudah mencolok. Pada 2018, ia membawa Persebaya U13 juara Piala Suratin. Tahun yang sama, ia bersama tim U16 merebut peringkat ketiga Elite Pro Academy. Prestasi serupa diulangnya saat memperkuat tim U18 pada 2022. Semua pengalaman itu makin memperkaya kematangannya di atas lapangan. Namun yang benar-benar melambungkan nama Tony Firmansyah ke level nasional adalah kiprahnya bersama Timnas Indonesia kelompok umur. Di level U20, ia tampil mencolok dan mencetak gol-gol penting yang menunjukkan kualitasnya. Salah satu yang paling diingat publik adalah gol tendangan bebasnya ke gawang India pada laga mandiri U20 Challenge Series 30 Januari 2025. Gol itu tak cuma cantik, tapi juga krusial. Dari situ publik tahu bahwa Tony bukan hanya gelandang pengatur serangan, tapi juga punya naluri mencetak gol dari situasi bola mati. Kemampuannya mengendalikan tempo permainan, akurasi umpan, serta visi membaca pergerakan lawan dan rekan setim jadi aset berharga di lini tengah Garuda Muda. Di Piala Asia U20 2025, Tony juga mencetak gol ke gawang Maladewa. Ini membuktikan bahwa dia konsisten dalam menyumbangkan kontribusi nyata untuk tim, bukan sekadar pemain pelengkap. Di Piala AFF U23 2025, perannya bahkan semakin krusial. Ia menjadi tandem utama Arhan Fikri di lini tengah, menciptakan harmoni permainan antara kontrol dan agresivitas. Dengan tinggi badan 167 cm, Tony memang tak mencolok secara fisik, tapi dia mengandalkan kecerdasan bermain, determinasi tinggi, serta teknik individu yang solid. Ia punya kemampuan dribble pendek yang rapi, umpan vertikal akurat, dan kemampuan bertahan yang baik. Tony adalah tipikal gelandang box-to-box modern yang dibutuhkan sepak bola masa kini. Gerald van den Burg, pelatih yang pernah menjadi bagian dari Tulip Hitam, Belanda di era 80-an, menyebut Tony sebagai pemain yang berani ambil risiko dan cerdas dalam pengambilan keputusan. Pujian itu tak datang dari sembarang mulut. Van den Burg tahu apa yang ia lihat. Tony kini dipercaya bukan hanya karena bakat, tapi karena sudah matang secara mental dan siap menanggung tanggung jawab besar. Dan tentu saja, yang membuat Tony begitu spesial adalah fakta bahwa semua ini diraih tanpa jalan pintas.
Ia bukan jebolan luar negeri. Ia bukan pemain titipan sponsor. Ia adalah hasil murni sistem pembinaan internal klub lokal, SSB lokal, akademi lokal, dan kompetisi nasional. Tony adalah wajah ideal dari regenerasi sepak bola Indonesia. Dibentuk dari bawah, diuji dalam tekanan, dan bersinar karena kerja keras. Kini di usia 20 tahun, masa depan Tony Firmansyah masih sangat panjang. Tapi dengan performa seperti sekarang, ia hampir pasti akan jadi langganan tim nasional di masa mendatang. Entah untuk SEA Games, Piala Asia, atau bahkan kualifikasi Piala Dunia, Tony punya semua modal untuk jadi pemain kunci di masa depan. Dari anak Benowo yang sempat gagal trial, kini Tony Firmansyah menjelma jadi maestro lini tengah timnas U23. Bukan hanya jadi bintang di mata fans, tapi juga di mata pelatih Eropa yang pernah main di level tertinggi. Dan satu hal yang pasti, perjalanan Tony belum selesai. Ini baru permulaan. Arhan Fikri, pemain Arema yang bikin pelatih timnas U23 terpukau. Duet mautnya bareng wonderkid Persebaya jadi momok lawan di AFF 2025. Arhan Fikri bukan lagi sekadar bintang muda. Di Piala AFF U23 2025, gelandang milik Arema FC ini benar-benar jadi motor permainan timnas Indonesia U23. Gerald van den Burg, pelatih timnas asal Belanda yang dikenal perfeksionis, tak ragu menyebut Arhan sebagai pemain yang sudah siap main di level tertinggi. Permainannya bukan cuma indah dilihat, tapi juga efektif. Tajam saat menyerang, kuat saat bertahan, dan tenang saat mengatur tempo. Penampilan Arhan makin bersinar berkat duet mautnya di lini tengah bersama Tony Firmansyah, wonderkid milik Persebaya Surabaya. Padahal, dua klub ini dikenal sebagai rival klasik di Liga 1. Tapi saat berseragam merah putih, Arhan dan Tony justru menyatu luar biasa. Tony yang agresif dan eksplosif, berpadu sempurna dengan Arhan yang penuh kontrol dan visi bermain. Mereka jadi kombinasi yang membuat lawan kewalahan dalam dua laga awal grup A AFF U23. Melawan Filipina, misalnya, Arhan tampil sebagai jenderal sejati. Ia berkali-kali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, mengatur distribusi bola, dan jadi pemain yang selalu terlibat dalam setiap transisi. Meskipun belum mencetak gol, keberaniannya mengambil inisiatif serangan menuai pujian dari Van den Burg. Pelatih itu menyebut Arhan sebagai contoh gelandang modern, bisa bertahan, bisa menyerang, dan tidak mudah goyah di bawah tekanan. Dan kalau melihat statistik, semua pujian itu bukan tanpa dasar. Di usia 19 tahun, Arhan sudah tampil 71 kali bersama Arema FC di Super League. 2 gol dan 6 assist jadi catatan konkret kontribusinya. Tapi lebih dari angka, ia dikenal sebagai pemain yang bisa mengontrol ritme tim, sesuatu yang jarang dimiliki pemain muda. Di luar Arema, Arhan punya jejak panjang bersama timnas di berbagai kelompok usia. Ia pernah membela timnas U19 sebanyak 4 kali, U20 sebanyak 13 kali, dan kini mengoleksi 10 caps di U23. Bahkan, ia sudah 7 kali mengenakan jersey timnas senior, rekor yang sangat jarang dipegang oleh pemain seumurannya. Itu menunjukkan betapa tingginya kepercayaan pelatih-pelatih nasional terhadap kualitas Arhan. Yang menarik, Arhan bukan tipe gelandang yang hanya mengandalkan teknik. Ia juga rajin membantu pertahanan, melakukan pressing, dan membaca permainan lawan. Inilah yang membuatnya istimewa. Di usia muda, ia sudah menunjukkan kematangan yang biasanya hanya dimiliki pemain dengan pengalaman internasional bertahun-tahun. Sementara itu, Tony Firmansyah yang jadi partnernya di lini tengah juga sedang dalam performa puncak. Meski masih muda, ia sudah terbiasa tampil di Liga 1 dan punya naluri ofensif tinggi. Tony berani duel, cepat dalam progresi bola, dan tak kenal lelah. Kombinasi gaya Tony yang langsung dan meledak-ledak dengan Arhan yang tenang dan terstruktur menciptakan duet yang sulit dihentikan. Gerald van den Burg pun tampaknya menemukan keseimbangan ideal di lini tengah timnas U23 lewat Arhan dan Tony. Dalam 2 laga, keduanya tak tergantikan dan selalu jadi kunci saat Garuda Muda mendominasi permainan. Lawan-lawan di grup A kesulitan mengambil alih lini tengah karena keduanya tahu kapan harus bertahan, kapan harus menyerang, dan kapan harus memperlambat tempo. Dari Malang ke panggung Asia, perjalanan Arhan baru saja dimulai, dan sejauh ini, jalurnya sangat menjanjikan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.